Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Sri Wahyuni, spesialis kedokteran jiwa, bersama Rumah Sakit Ashifa Sami Boyolali. Sehat bersama Ashifa. Bagaimana teman-teman semuanya? Semoga kondisinya bahagia serta sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang stres dengan topik stres dapat bermanfaat dengan manajemen yang tepat. Mungkin ini video kali saya yang kedua ya. Yang pertama kemarin dengan topik tips sehat mental menghadapi COVID-19. Saya bertujuan membuat video seperti ini, nanti kita bisa share di YouTube dengan harapan ini bisa dilihat, bisa didengarkan dimanapun berada, sambil istirahat, sambil tiduran, sambil apapun pada saat kita ada waktu. Sebenarnya untuk masalah stres itu bukan suatu hal yang asing karena kita sering mendengarnya. Mungkin kita juga sering mengucapkan atau bahkan mengalaminya ya, karena kadang-kadang kita bilang saya sedang stres nih, nah seperti itu. Tetapi kita perlu tahu apa sebenarnya yang istilah stres itu ya. Stres itu sebenarnya adalah reaksi tubuh yang sifatnya itu spontan, yang muncul saat seseorang itu menghadapi masalah atau ancaman atau tekanan atau sesuatu yang dikiranya membahayakan tubuh kita ya. Jadi itu suatu hal yang normal ya, bukan suatu emosi dan bukan suatu diagnosa penyakit. Reaksi stres ini berupa reaksi fisik, baik mental maupun perilaku. Misalnya saja ya, reaksi stres itu bisa berupa denyut jantung kita meningkat, berkeringat, pusing, mungkin otot-otot kita menjadi kaku ya. Itu yang reaksi fisik. Reaksi mental kita merasa gugup, merasa emosi, merasa marah, merasa sensitif, jadi mudah tersinggung, mudah marah, seperti itu. Atau mungkin juga sedih ya, tidak bisa tidur, atau bahkan malah ngantuk terus, ingin tidur terus. Kalau dalam kondisi berat bisa terjadi gangguan menstruasi maupun gangguan seksual. Dari perilaku juga bisa kita lihat, misalnya mondar-mandir atau bolak-balik ke belakang, atau BAK yang sering. Nah seperti itu tuh istilahnya tidak bisa duduk tenang, tidak bisa duduk nyenyak. Tapi hati-hati bahwa ada juga reaksi stres tuh yang munculnya dengan merokok ya, dengan merokok atau dengan main game yang berlebihan atau lari ke dalam penggunaan obat-obat terlarang atau nafsa. Sering kita lihat di TV juga kan, ada yang karena sepijok terus kemudian larinya ke nafsa. Itu merupakan reaksi stres yang istilahnya patologis. Sebenarnya stres ini juga sangat bermanfaat untuk kita ya, karena stres itu adalah suatu reaksi alarm adanya bahaya atau yang kira-kira itu menuntut kita untuk berbuat sesuatu. Apabila kita bisa atau menanggapinya dengan baik, dia akan menjadi eustress namanya ya. Itu yang bermanfaat. Sesuai judulnya tadi ya, bahwa stres dapat bermanfaat dengan manajemen yang tepat. Karena selama ini stres itu selalu dikonotasikan dengan negatif. Ternyata tidak, bahwa stres itu bisa bermanfaat asal kita mengelolanya dengan baik. Tetapi stres akan jatuh ke dalam distres atau menjadi patologis, atau menjadi suatu penyakit apabila kita tidak bisa menanganinya dengan baik. Baik penyakit fisik maupun penyakit mental. Penyakit fisik misalnya tekanan darah tinggi ya, insomnia, dan juga psikologis, bisa cemas, bisa depresi, atau bisa gangguan jiwa yang lain. Nah, makanya kita perlu untuk tahu bagaimana sih penanganannya stres itu agar kita tidak jatuh ke dalam distres atau penyakit. Nah, stres ini sebenarnya merupakan respon dari adanya stresor atau masalah ya. Jadi stresor itu merupakan sumber masalah yang berasal dari luar tubuh kita. Kita tahu bahwa manusia hidup mungkin tidak pernah lepas dari masalah ya, kita setuju ya. Setiap hari mungkin kita ada masalah, baik itu masalah ringan, masalah berat ya.
Itu kita sebut stresor. Nah, stresor itu bisa berasal dari baik lingkungan fisik maupun psikologis, spiritual maupun sosial ya. Karena sebenarnya manusia itu merupakan makhluk bio, psikososial dan spiritual. Jadi bukan hanya fisik saja yang berpengaruh, tetapi juga psikologis, sosial maupun spiritual. Contoh stresor misalnya ya, cuaca yang panas, kita ada sakit, itu termasuk stresor. Kita dituntut untuk menghadapinya. Gimana cara kita menghadapinya itu? Terus banyak sekali ya, adanya corona itu juga stresor bagi kita. Gimana kita menghadapinya? Kita harus physical distancing misalnya ya. Physical distancing kita nggak bisa ketemu, nggak bisa pertemuan, nggak bisa share ilmu secara langsung, misalnya seminar secara langsung kan tidak bisa. Nah, ini salah satu cara saya juga untuk manajemen stres atau menghadapi dorongan saya ingin berbagi ilmu, tetapi kan tidak bisa berjumpa secara langsung. Akhirnya saya lewat YouTube. Nah, ini jadi ada dorongan dalam diri saya untuk berbagi ilmu, tetapi ada kendala, tidak bisa bertemu langsung, mengadakan seminar, mengadakan mengundang bertatap muka langsung, ya akhirnya kita melalui YouTube. Nah, ini adalah salah satu cara sebenarnya ya bagi saya adanya dorongan tadi ya. Untuk contoh-contoh stresor yang lainnya sangat banyak sekali ya. Misalnya sekarang banyak PHK ya. PHK artinya kan dia tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja artinya padahal dia harus hidup, memenuhi tuntutan keluarga, menghidupi keluarga ya. Ini adalah suatu stresor. Nah, bagaimana kita menghadapinya ya? Kita menghadapinya kalau kita bisa menghadapinya dengan baik, terlampaui dengan baik, stres tidak terlalu lama, akhirnya akan jatuh ke eustress atau yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Misalnya dengan cara apa ya? Kita dengan cara bekerja yang bisa dilakukan dengan di rumah, jual beli online misalnya, atau kita berkarya di rumah dengan bertanam atau bertani atau apapun yang bisa kita lakukan yang mungkin ya. Dulu kita nggak tahu bahwa kita itu sebenarnya mempunyai potensi itu gitu. Dan stres ini dengan stresor yang sama akan memberikan reaksi yang berbeda. Misalnya seperti ini. Jadi misalnya PHK ya, bagi seorang ibu rumah tangga yang satu itu dianggap suatu stresor yang luar biasa atau yang sangat berat ya, karena mungkin dia merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi keluarga. Memang sedangkan suaminya mungkin tidak bisa menghasilkan dengan tetap gitu, atau hanya tidak serabutan. Ketika dia di PHK maka akan terguncang ya, akan merupakan suatu stresor yang sangat berat. Tapi mungkin tidak akan menjadi stres yang sangat berat bagi ibu yang lain, karena mungkin ibu ini posisinya sebagai ibu rumah tangga, bukan sebagai penopang ekonomi keluarga. Dia bekerja hanya istilahnya mengisi waktu saja ya, tidak untuk mencari uang. Nah, jadi untuk stresor yang sama ini tidak akan menimbulkan stres yang sama juga, artinya bersifat individual. Stresor yang sama bisa menimbulkan distres yang berbeda atau reaksi yang berbeda ya. Jadi tergantung banyak faktor di sini ya. Ada faktor individu, faktor stresor maupun faktor support ya. Jadi masalah yang sama akan menghasilkan respon stres yang berbeda. Itu tergantung dari faktor individu ya. Faktor individu misalnya gini, ada orang yang mudah stres ya, ada orang yang tidak mudah stres ya. Ini makanya perlu latihan menangani stres, bagaimana menghadapi stresor. Kalau dia sudah terbiasa, dia akan lebih mudah menangani stresor tersebut. Perlu latihan, perlu belajar menangani stres. Orang yang terbiasa menghadapi masalah, terbiasa menghadapi kesulitan, dan dia berhasil mengatasi kesulitan itu, justru dia akan lahir menjadi orang yang tangguh ya. Jadi bisa menghadapinya lah. Kalau ada apalagi dengan masalah yang sama, dia akan enjoy saja ya. Misalnya kalau menghadapi ujian gitu ya, ujian pertama gitu mungkin stres ya, tapi mungkin ujian kedua kalau dia sudah tahu cara
menghadapi ujian bagaimana, dia akan mudah, tidak akan terjadi stresor yang sama seperti sebelumnya. Itu. Yang kedua, faktor genetik. Faktor genetik itu artinya ya dari keluarga memang dia memang termasuk orang yang mudah stres. Bagaimanapun genetik itu berpengaruh terhadap kesehatan baik secara fisik maupun psikologis ya. Yang selanjutnya juga pengalaman masa lalu. Adanya pengalaman masa lalu, pengalaman masa kecil yang itu membuat dia sangat trauma, itu juga akan berpengaruh terhadap reaksi stres seseorang ya. Untuk faktor yang selanjutnya adalah faktor stresor. Faktor stresor itu artinya seberapa berat sih stresornya itu, berapa lama sih stresornya itu. Jadi stresor yang kecil tapi kalau berlangsung lama sekali, artinya lama itu berarti tidak tertangani secara tuntas, tertumpuk, akhirnya suatu saat akan menjadi suatu stresor yang besar juga. Intensitas, jadi memang stresor tuh sebenarnya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Misalnya kalau stresor ringan, misalnya apa, suhunya panas, suhunya pengap ya, kita bersikapnya mungkin deg-degan sebentar, kemudian kita ngadem kan sudah selesai masalahnya, aslinya stresornya sudah hilang, reaksi stres pun juga akan berhenti ya. Itu seperti itu kalau intensitas ya. Sedangkan stresor yang lain, misalnya yang berat itu ya, kehilangan pekerjaan, ada penyakit berat, kehilangan orang yang dekat atau yang dicintai, atau faktor-faktor lain yang itu memang berat bagi dia ya, itu akan memberikan respon stres yang berbeda. Yang selanjutnya juga faktor support. Faktor support itu misalnya bisa keluarga, bisa lingkungan, bisa teman dekat. Jadi kalau kita punya masalah, lingkungan mendukung kita, membantu kita untuk menyelesaikan masalah, maka itu akan lebih mudah kita untuk menghadapinya. Nah sekarang yang penting bagaimana sih kita, langkah-langkah kita agar dapat menghadapi masalah, agar dapat menghadapi stresornya itu, sehingga kita bisa berhasil menjadi eustress tadi ya, menjadi eustress. Karena kalau stresor tidak dihadapi dengan baik, dengan tepat, akan jatuh ke dalam distres atau penyakit. Yang pertama adalah menyadari adanya stresor tersebut. Kita harus sadar bahwa sebenarnya kita ada masalah nih gitu. Kemudian mencari penyebabnya, apa sih sebabnya. Kalau kita menyadari adanya stresor, mencari penyebabnya, begitu saat itu juga kita bisa menyelesaikan, ya sudah selesai berarti stresornya. Mungkin hanya 5 menit selesai, tidak masalah, berarti kita sudah jatuh ke dalam eustress atau adaptasi ya, adaptasi. Yang selanjutnya menganalisa reaksi tubuh kita, perubahan yang terjadi dalam diri kita ya. Misalnya kita kok gelisah, kok panik, kok ternyata kok deg-degan sekali gitu, atau yang sering biasanya kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita tuh ada masalah, ada stresor ya, muncul dalam keluhan-keluhan fisik. Misalnya perutnya sakit ya, perutnya perih, yang paling banyak memang keluhan GERD ya. Jadi perutnya tidak enak, tidak nyaman, mual, seperti sakit mah ya, seperti sakit lambung ya kalau orang awam menyebutnya. Tetapi tidak menyadari bahwa sebenarnya itu ada hubungannya dengan masalah ya. Ketika ada masalah dia lambungnya kambuh, begitu ada masalah lambungnya kambuh, begitu bertahun-tahun. Nah setelah, karena banyak juga kasus yang seperti itu datang ke kami, ke polipsikiatri. Setelah saya tanya, pada saat sakit lambung itu kira-kira pencetusnya apa ya Bu? Mungkin pasien juga tidak bisa langsung menjawab karena tidak menyadari bahwa sebenarnya dia itu saat itu sedang stres. Kemudian kita tanya lagi, apakah saat memikirkan sesuatu? Nah ternyata baru tersadar ya pasien tersebut bahwa sebenarnya dia itu ada masalah. Jadi kalau ada masalah mungkin keluhan fisik, tetapi kalau lama sekali tidak tertangani ya akhirnya akan menimbulkan keluhan fisik, mungkin juga terjadi patologis secara fisik juga. Untuk langkah selanjutnya bisa ventilasi ya namanya. Ventilasi itu kalau gampangannya curhat atau konsultasi, atau bercerita lah, mengeluarkan unek-uneknya ya, mengeluarkan unek-uneknya kepada siapa? Kepada orang yang kompeten. Hati-hati ya kita untuk curhat ini ya, harus kepada orang yang kompeten. Jangan sampai
kita curhat ternyata malah menambah masalah, artinya masalah kita tidak terselesaikan tapi malah kemana-mana. Nah, makanya kita harus mencari orang yang betul-betul kompeten. Kompeten artinya mampu membantu kita untuk menyelesaikan masalah gitu. Bisa dengan psikolog atau bisa dengan namanya pembuka agama atau teman dekat atau yang bisa kita percaya gitu, kita percaya untuk menyelesaikan masalah ini. Karena sebenarnya dengan kita ventilasi itu, dengan cara mengeluarkan beban psikologis itu hanya mengeluarkan saja, kadang-kadang hanya butuh didengar ya. Kita cerita gitu, apalagi wanita biasanya ya cerita sama suaminya. Tadi cerita gitu, suaminya hanya diam saja, oh gitu ya. Terus gimana gitu? Itu sebenarnya sudah merupakan suatu support ya. Kadang-kadang hanya dengan didengarkan aja sudah selesai masalahnya, plong, besok udah hilang masalahnya. Seperti itu juga ada ya, tergantung dari masalahnya, tergantung dari orang tersebut. Nah, kadang-kadang ada juga tidak semua orang mampu mendengar dengan baik, tidak sanggup untuk mendengar dengan baik. Komentarnya malah gitu ya, diceritakan cerewet seperti itu sebenarnya tidak bagus ya. Jadi kalau memang ada yang bercerita, ada yang curhat, dengarkanlah dengan baik. Kita memberi atensi, memberi support. Ketok enggak teke, terus sekali-sekali dibagus, oh ya, terus gimana? Gitu aja udah cukup ya. Kalau itu juga belum bisa hilang stresnya, kita berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah suatu ventilasi atau suatu curhat yang sebenarnya sangat ampuh ya. Karena apa? Karena kita bisa surat apapun ya, apapun, baik itu rahasia kita, apapun yang jelek tentang kita itu bisa kita curhat. Boleh sambil menangis, sambil sholat, sambil apapun kita berdoa kepada Tuhan. Karena apalagi kita punya agama, itu kita yakin bahwa Tuhan tuh mendengar doa kita. Tuhan Maha membantu, apapun yang Tuhan kehendaki pasti terjadi. Itu suatu hal yang modal yang sangat bagus ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan, yaitu breathing exercise atau latihan pernapasan. Ini sebenarnya sangat sederhana, sangat mudah, tapi sangat ampuh juga ya. Kita bernapas ini kan tidak sadar ya, otomatis ya. Apakah kita pernah menghitung berapa kali kita bernapas? Apakah kita sadar bahwa sebenarnya kita itu menghirup napas? Enggak kan? Nah, pada saat kita stres, pada saat ada reaksi, pada saat ada masalah dan kita bingung, inilah yang bisa dilakukan dengan sederhana ya. Caranya gimana? Caranya kita ya duduk tenang seperti ini ya, mungkin ya, duduk tenang, atau boleh juga bersandar, atau boleh dalam kondisi apapun, yang penting kita dalam kondisi rileks ya, rileks dulu. Kemudian kalau bisa pejamkan mata, ambil napas dalam ya, saya contohkan ya, ambil napas dalam lewat hidung, kemudian tahan sebentar, lepaskan lewat mulut. Ambil napas dalam lewat hidung, tahan sebentar, lepaskan lewat mulut. Seperti itu diulang berkali-kali hingga 5-10 menit. Itu bisa segera merilis ya. Misalnya kita deg-degan gitu ya, latihan pernapasan 10 menit, saya kira nanti kita lihat, kita cek nadi kita mungkin akan pelan, denyut jantung kita juga akan menurun, mungkin perasaan kita juga agak rileks gitu ya. Jadi misalnya tiba-tiba mendadak ada masalah, kita stres, kemudian kita latihan pernapasan, itu bisa dipakai juga. Yang selanjutnya bisa juga dengan olahraga ya. Kita tahu bahwa olahraga itu sangat bermanfaat ya. Yang pertama, meningkatkan imunitas tubuh, meningkatkan kebugaran, dan bisa menimbulkan relaksasi. Tapi perlu diketahui di sini bahwa olahraga itu bukan bekerja ya, karena banyak juga pasien tuh yang kalau dianjurkan olahraga, saya tuh udah olahraga loh dong dari pagi sampai siang itu ke sawah, istilahnya kayak macul, atau bekerja naik tangga. Saya tuh di kantor lantainya lantai 5 naik tangga, turun tangga naik turun tangga loh dok. Bukan ya, itu bukan olahraga, itu namanya bekerja. Karena olahraga itu adalah sesuatu hal yang terstruktur, terprogram, dan menimbulkan efek relaks ya. Jadi bukan
bukan bekerja, beda. Olahraga akan efektif dilakukan sekitar 3-5 kali seminggu, ya mungkin bisa 30 menit. Olahraga di sini tidak harus olahraga berat ya, artinya harus lari gitu enggak ya. Olahraga justru di sini olahraga yang ringan ya. Yang mungkin renang, mungkin senam, mungkin jogging juga bisa ya. Jadi tidak ada alasan orang tua tuh, dong saya tuh udah nggak bisa olahraga, enggak. Dengan menggerakkan tangan misalnya ya, semampu kita lah apa yang bisa dilakukan, menggerakkan tangan atau dengan latihan seperti ini atau kaki, apapun yang bisa kita gerakkan itu sudah bisa disebut olahraga. Yang keempat, relaksasi ya. Relaksasi itu ya apapun yang bisa membuat kita menjadi nyaman, menjadi rileks, itu bisa dilakukan. Tergantung ya orang itu bisa mendengarkan musik pun bisa bermacam-macam ya. Ada yang musiknya bernada lembut, ada yang suka musiknya mungkin yang jazz dan sebagainya. Monggo, itu semua bisa dilakukan. Atau menonton film, atau menonton TV, atau sekedar bermain catur, atau apapun itu bisa dilakukan. Yang penting ini harus dalam kondisi yang normal, artinya tidak berlebihan ya. Terus yang selanjutnya bisa juga dengan melakukan hobi ya, hobi. Sebenarnya orang tuh semakin banyak hobi, dia akan semakin mudah untuk beradaptasi atau merilis kalau adanya stres ya. Susahnya kalau hobinya itu hanya satu tuh agak susah. Misalnya hobinya apa, mancing, padahal kondisi seperti ini juga agak sulit mancing. Mungkin mancing juga harus ke pantai atau ke mana ya, seperti itu kan agak susah ya. Hobinya itu ya hobi masak misalnya kan bisa dilakukan di rumah sambil masak. Mungkin dari hobi ini malah bisa menjadi menghasilkan, bisa menjadi bisnis. Nah itu juga bisa dilakukan ya. Nah kalau dari semua itu tadi sudah dilakukan, perlu kita evaluasi bagaimana perkembangan reaksi stresnya tadi, dari reaksi tubuh kita maupun perasaan kita maupun perilaku kita. Apakah sudah membaik? Ya, apakah sudah membaik? Kalau belum ya berarti kita perlu konsultasi ya ke yang bisa ke psikiater. Nah, kapan sih kita perlu konsultasi atau minta pertolongan yang lebih lanjut? Ya, kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang patologis tadi, misalnya sudah lama 2 minggu atau lebih, atau yang penting itu sangat mengganggu kehidupan kita. Misalnya kita sampai sedih berlebihan, tidak bisa tidur, kemudian berat badan menurun, ada keluhan fisik, kita tidak bisa tenang, selalu ada keluhan cemas dan deg-degan. Nah seperti itu ya segera saja kita ke konsultasi ke psikiater, karena kalau terlambat maka penanganannya pun juga akan lebih susah. Mungkin itu yang saya sampaikan pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik ya. Bila dirasa video saya ini bermanfaat, bisa di-share, atau bila ada konsultasi bisa nulis di komen YouTube. Dan kalau ingin bisa mengikuti video-video saya selanjutnya bisa di-subscribe, karena next time saya akan memberikan informasi ilmu tentang kesehatan jiwa yang lainnya yang mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat, atau mungkin bisa di setel sambil dengarkan pada saat kita stres ya, seperti itu. Jadi langsung praktek kayak gitu. Apakah ada tanda stres pada anak yang bisa dideteksi sejak dini? Untuk pada anak, tanda stres mungkin agak berbeda ya dengan orang dewasa. Sebenarnya stres itu bisa terjadi sejak bayi ya, bukan hanya orang dewasa. Bayi pun bisa stres. Biasanya kalau bayi stres kan hanya menangis ya, menangis. Stres itu jangan diartikan sesuatu yang selalu berat, enggak. Stres ringan pun bisa. Misalnya bayi haus, itu namanya juga stres. Dia nangis, rewel gitu kan. Terus kemudian basah, bayi itu kan baru di bawah 1 tahun, dia kan belum bisa berkata apa-apa, belum bisa reaksi apa-apa, reaksinya paling nangis. Ya mungkin reaksi stres pada anak-anak seperti itu, ada ngerewel gitu kan, nggak bisa tidur gitu. Itu kalau pada balita itu namanya juga stres loh ya, stres, jadi tidak nyaman pada dirinya.
itu kita harus berespon, dilihat nih apa nih, apakah haus, apakah basah, apakah panas. Nah seperti itu. Nanti kalau sudah mulai diajak komunikasi, biasanya reaksi yang paling gampang memang kalau anak-anak rewel atau perubahan yang tidak seperti biasanya. Misalnya dia itu anaknya sregep, anaknya cerewet, yang paling gampang gini, biasanya ini anaknya ceria, sering cerita, ngomong, kok tiba-tiba jadi pendiam ya. Nah itu perlu kita tanya, apakah dia ada sesuatu masalah ya. Jadi stres, saya ulangi sekali lagi ya, stres itu adalah reaksi tubuh apabila menghadapi masalah, tuntutan, dorongan, atau hal-hal yang membahayakan dirinya yang tidak nyaman bagi dirinya ya. Anak-anak misalnya biasanya senang cerita, suka gambar, itu tiba-tiba kok diam, tiba-tiba kok menang lentru. Nah seperti itu tanda-tanda stres. Beda kalau orang dewasa mungkin lebih bisa diajak komunikasi, reaksinya lebih nyata gitu kan kelihatan kalau orang stres kemudian tampak kayak bingung, mondar-mandir, bolak-balik ke kamar kecil. Nah seperti itu, keluhannya lebih nyata kalau pada orang dewasa. Kalau pada anak-anak mungkin itu ya, rewel yang paling gampang, atau perubahan perilaku yang bisa kita lihat. Biasanya pendiam, biasanya cerewet jadi pendiam, atau bisa juga biasanya pendiam kok jadi cerewet, atau tantrum ya. Banyak anak-anak juga yang kayak gitu, tantrum, jadi emosinya meledak-ledak. Nah itu juga merupakan tanda-tanda stres bagi anak. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.